Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali satu bab cerita tentang Putroh dan murid-muridnya. Semoga hari ini update-nya tidak hanya satu bab, amin. Sebelum dilanjutkan minta tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya tuan-tuan. Terima kasih. Bab 521. Putroh dan murid-muridnya berkumpul di sekitar model pergerakan benda-benda langit itu. Ekspresi mereka pun terlihat berbeda-beda. Putroh dan Gentala terlihat seakan-akan sudah menyadari sesuatu, sedangkan Fabrian, Pramana, dan Lingga terlihat tidak percaya. Ini bumi, matahari, bulan, dan 5 planet lainnya, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Selain itu, ada bintang kutub juga. Mereka berotasi seperti ini. Wira mendemonstrasikan model tersebut sambil menjelaskan tentang perubahan jarak antara bumi dan matahari yang menyebabkan perubahan 4 musim. Putroh dan Gentala mengangguk mengerti, sedangkan Fabrian, Danu, Lestari, dan Dian terlihat kebingungan. Di sisi lain, Pramana dan Lingga mengerutkan kening sambil menggeleng. Gak mungkin. Lingga yang paling pertama membantah, kalau bumi itu bola besar yang ada di ruang hampa, itu berarti 3 konstelasi dan 28 rasi bintang juga adalah sesuatu yang melayang di ruang hampa. Kalau begitu, kenapa kita bisa berdiri di bumi dan kenapa bumi tidak jatuh ke dalam ruang hampa? Wira tersenyum dan membalikkan halaman buku ke bab yang menjelaskan tentang gravitasi. Kemudian, dia menjelaskan secara garis besar mengenai 4 gaya fundamental. Setelah mendengarnya, Lingga masih merasa bingung. Aku nggak percaya. Pramana menggeleng dan berkata, kalau memang seperti yang kamu bilang, 3 konstelasi, 28 rasi bintang, bintang kutub, dan bintang ungu juga adalah bola besar. Kalau begitu, mana ada yang namanya Tuhan atau takdir? Aku nggak tahu Tuhan dan takdir itu ada atau enggak. Melanjutkan, tapi, sepengetahuanku, sebagian besar benda langit adalah bola besar. Aku sudah membuat Wira terkekeh dan teleskop. Setelah melihatnya sendiri, kalian akan tahu. Di dunia satu ini, semua orang menganggap Tuhan itu nyata dan Raja adalah anak Tuhan. Jadi, Raja yang merupakan keturunan agung pun memiliki otoritas tertinggi untuk memerintah semua orang di dunia. Teropong, Pramana dan Lingga pun terkejut. Sementara itu, Putroh tidak berhenti tersenyum dan berkata, kita akan tahu setelah mengamati langit dengan teropong itu. Setelah mengesampingkan topik ini, keempat orang itu pun lanjut membaca ketiga buku yang disiapkan Wira dan langsung bertanya pada Wira apabila ada yang tidak mereka mengerti. Mereka adalah orang yang sangat cerdas. Hanya dalam waktu 1 sore, mereka sudah mengerti setengah dari isi ketiga buku itu. Setelah makan malam, sekelompok orang itu naik ke lantai 3 bangunan ini dan berdiri di hadapan teleskop. Malam ini, bulan bersinar dengan terang dan ada banyak bintang di langit. Situasi ini sangat mendukung untuk mengamati benda-benda langit. Putroh yang terlebih dahulu menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Setelah 15 menit, dia pun menepuk-nepuk pundak Gentala. Gentala hanya melirik sekilas, lalu memberikan kesempatan itu kepada Pramana. Bro, setelah melihat permukaan bulan yang dipenuhi lubang, Pramana langsung jatuh terduduk di lantai. Setelah melihat sekilas, Lingga juga langsung jatuh terduduk di lantai dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ternyata, bulan memang adalah bola besar yang dipenuhi lubang dan tidak berpenghuni. Bintang lainnya juga adalah bola besar yang mengambang di ruang hampa. Kok bisa begitu? Kedua sarjana provinsi yang sangat percaya pada takdir dan kekuasaan raja pun tercengang. Bangunlah. Sebenarnya, orang bijak sudah lama mengetahui tentang ini. Putroh mengelus jenggotnya dan melanjutkan, ada catatan kuno yang mengatakan bahwa bumi bergerak tanpa henti, tapi orang-orang tidak menyadarinya. Ini seperti seseorang yang berada dalam kapal besar dan duduk di dalam dengan jendela tertutup. Dia tidak akan tahu bahwa kapal sedang berlayar. Jadi, bisa dibuktikan bahwa orang bijak dari zaman-zaman sebelumnya memang sudah menyadari bahwa bumi itu memang berotasi. Benar, Gentala juga bersuara,
Aku juga pernah baca buku yang mengatakan bahwa benda langit berbentuk bulat seperti telur, sedangkan bumi bagaikan kuning telur yang berada dalam telur. Permukaan alam semesta tidak memiliki batas dan ada banyak hal yang masih belum manusia ketahui. Pramana dan Lingga pun tercengang. Menurut buku-buku ini, bumi adalah bola yang berotasi dari timur ke barat. Ternyata, para leluhur sudah menemukan rahasia ini dari dulu. Wira juga kebingungan dan baru tahu bahwa para leluhur sudah mengetahui tentang bumi yang berotasi mengelilingi matahari. Namun, bukannya dikatakan bahwa ini adalah penemuan orang-orang dari barat. Satu malam ini, Putro dan yang lainnya mengamati langit hingga tengah malam sebelum kembali ke villa dengan enggan. Namun, begitu masuk ke villa, mereka semua pun tercengang lagi, bersambung.